Oke. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Computerized Radiography atau CR. Di Laboratorium Prodi 3 TR Purwokerto terdapat seperangkat sistem CR yang terdiri dari CR beserta image reader, kemudian workstation, dan laser imager atau printer. Pada CR ini kita tidak lagi menggunakan film dan pengolahan dengan larutan kimia. Kita menggunakan image receptor berupa imaging plate, berupa kaset yang berisi imaging plate. Jadi setelah dikenai sinar X, imaging plate ini kita masukkan ke dalam CR atau image reader. Kemudian dari image reader ini, imaging plate akan diolah secara elektronik sehingga menghasilkan gambar digital yang ditampilkan di monitor. Gambar digital dari sini bisa ditransfer ke dalam workstation. Di dalam workstation ini bisa dilakukan pengeditan, penyimpanan, dan juga pencetakan maupun pengiriman ke tempat lain. Untuk pencetakan, kita menggunakan laser printer yang akan menghasilkan cetakan berupa film. Action. Prosedur mengoperasikan sistem CR adalah sebagai berikut. Sistem CR dilengkapi dengan stabilizer dan juga UPS yang digunakan untuk menstabilkan tegangan dan juga membackup apabila sewaktu-waktu arus listrik dari PLN mati. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyalakan stabilizer ke dalam posisi on. Ya, kalau sudah kita nyalakan UPS untuk CR dengan menekan tombol tengah dan samping. Dengan adanya UPS ini, apabila aliran listrik dari PLN mati, maka suplai listrik ke dalam CR tidak akan terhenti, sehingga kita ada cukup waktu untuk melakukan shutdown sistem. Kemudian setelah itu kita buka CR dengan menarik knob seperti ini, kemudian memutarnya, lalu dibuka. Di dalam sini ada tombol on yang kita tekan. Ya, kita tunggu sampai dengan sistem ini menyala. Sistem akan melakukan proses booting yang memakan waktu beberapa detik. Sambil menunggu sistem CR menyala, kita nyalakan juga workstation. Workstation ini pada prinsipnya sama seperti personal komputer pada umumnya. Untuk menyalakannya, kita awali dengan menyalakan UPS. Apabila UPS sudah menyala, kita lanjutkan dengan menyalakan PC. Kita tunggu proses booting pada workstation. Selanjutnya, kita nyalakan printer atau laser imager. Kita nyalakan dengan cara menekan tombol on pada bagian samping. Printer akan melakukan booting dan proses warming up yang memakan waktu kurang lebih 30 menit. Ya, kita tunggu sampai sistem-sistem ini selesai melakukan booting.
Setelah sistem CR dan juga workstation siap untuk digunakan, tampilannya akan seperti ini. Kita mulai dulu dengan login ke dalam sistem menggunakan username dan password yang sudah disediakan. Tersedia dua jenis keyboard di sini, keyboard touchscreen maupun keyboard fisik seperti ini. Tampilan pertama login akan seperti ini. Setelah Anda login, kemudian untuk melakukan pemeriksaan, kita bisa mulai dari mengeklik New Patient. Di dalam New Patient ini, kita harus memasukkan identitas pasien, meliputi nama akhir, nama depan, kemudian ID, jenis kelamin, dan dokter pengirim. Setelah diisi, kita klik Add View. Add View ini adalah memilih jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan. Saya contohkan, kita akan melakukan pemeriksaan pada radiografi manus atau tangan. Maka kita pilih yang upper extremity atau ekstremitas atas. Kemudian kita pilih yang hand. Lalu kita pilih proyeksi yang akan digunakan. Saya contohkan misalnya posterior anterior. Kemudian kita ambil image reseptor berupa imaging plate yang akan kita gunakan, lalu kita barcode sehingga imaging plate ini akan diberi identitas sesuai dengan yang sudah kita inputkan. Ya, di imaging plate ini terdapat barcode yang ini nanti akan di-scan, diberi identitas sesuai dengan yang sudah dimasukkan. Ya, terdengar bunyi berarti sudah match antara imaging plate ini dengan identitas tadi. Selanjutnya kita masuk ruang pemeriksaan untuk melakukan positioning. Setelah melakukan positioning dan mengekspos objek dengan sinar X, kita bawa imaging plate yang sudah terekspos ini untuk diproses dalam CR. Setelah dilakukan eksposi, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengolah gambar menggunakan CR. Imaging plate yang tadi sudah kita gunakan dan sudah dibarcode, kita masukkan ke dalam slot yang ada di sini. Ya. Di sini ada tanda seperti ini menunjukkan sisi yang harus berada di atas. Ya. Jadi bagian bawah ini yang ada barcode-nya kita letakkan di bawah. Posisinya seperti ini. Ketika sudah diletakkan, akan menyala lampu hijau di sini. Kita tekan agar bisa diproses. Imaging plate akan masuk ke dalam CR dan dilakukan pengolahan sehingga nanti akan muncul gambar di layar monitor. Kita tunggu prosesnya beberapa detik. Kembalikan imaging plate yang sudah selesai dibaca oleh reader ke tempat semula.
Lalu kita lakukan pengolahan gambar. Ini adalah hasil objek yang sudah kita eksposi tadi. Kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan gambar sesuai dengan keinginan supaya hasilnya maksimal. Pengaturan tersebut meliputi pengaturan brightness atau tingkat kecerahan. Kita bisa naik turunkan menggunakan tombol ini. Kemudian berikutnya pengaturan kontras. Kita bisa tingkatkan kontrasnya atau turunkan sesuai dengan kondisi yang optimal. Dan juga latitude. Ya, latitude ini adalah banyaknya variasi jaringan yang bisa ditampakkan di sini. Kita bisa naikkan sehingga lebih banyak jaringan yang tampak, atau kita turunkan supaya menyederhanakan tampilan hitam dan putihnya. Berikutnya kita juga bisa melakukan pengukuran. Kita bisa melakukan pengukuran, kita bisa melakukan zoom sesuai dengan menu-menu yang ada di sini. Selain itu, kita juga bisa memberikan anotasi. Ya. Annotation ini bisa berupa marker. Kalau kita belum menggunakan marker, kita bisa memberikan tambahan keterangan. Misalnya kita beri marker R di sini. Lalu kita bisa tambahkan misalnya posisinya. Dan kalau sudah selesai, kita klik Save and Set. Untuk melakukan pencetakan, kita pilih citra yang akan dicetak. Gunakan multi format. Lalu cek dulu destinasinya. Pada printer terdapat 3 jenis film, yaitu large, medium, dan small. Kita pilih yang small misalnya. Lalu kita cetak dengan menekan tombol print. Kita tunggu beberapa saat. Ini adalah hasil pencetakan dari objek yang kita buat dengan pattern tadi.